Ya, kumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan sehat nih, Dokter Iwan Online ini sekarang jargonnya baru, obrolannya pakai kawan sehat. Oke, sekarang kumpul lagi untuk di masa pandemi yang belum berakhir, tapi tetap main-main. Ini jaraknya sebenarnya jauh kalau nggak di kamera ini. Ketok Gitu. Untuk kesempatan ini kita diperkenankan untuk ngobrol sama Mas Adi dan Mas Kevin. Ini di area kandangnya di daerah Sleman, di kandang petelur. Mungkin buat teman-teman yang kangen Dokter Hewan Online kok ora ono video ini suwira upload. Sekarang yang untuk season ini kita akan lebih intens ke ayam petelur dan mungkin produksi broiler ya. Ayam daging sama petelur gitu. Lah, ini senang sekali untuk yang pertama kali sudah dapat teman-teman baru yang sudah lama nasab peternak petelur gitu. Dari kecil wes mambu ndok gitu. Nah, mungkin bisa diperkenalkan. Sebelah kanan ini ada Mas Kevin dari Rosa Farm, putranya Pak Farid. Yang sebelah sini Mas Adi, ini Adi Layer Farm ya? Adi Farm. Adi Farm ini putranya Pak Jarwo kalau dulu. Ini peternak senior yang ada di Jogja dan letaknya kandangnya juga sama-sama di Sleman. Oke. Untuk kali ini mungkin akan ngobrol. Ternyata di 2020 ini banyak peternak-peternak senior yang sudah mulai turun ke generasi selanjutnya. Lah, ini menarik untuk diulik karena ketika saya main ke kandang-kandang beliau-beliau, ternyata putra-putranya ini punya cerita-cerita menarik yang pengen disampaikan unek-uneknya gitu. Lah, saya sama Mas Kevin ini kebetulan beliau juga mau memulai untuk intens ke kandang. Itu dolan ini Mas Adi we, karena Mas Adi ini sudah melangkah duluan, dia sudah beranjak untuk mengambil otoritas di kandangnya karena bapak juga udah sepuh ya Pak ya. Ya. Gitu. Jadi dilanjutkan ke Mas Adi dengan banyak hal lika-likunya. Nah, mungkin ini dari mana ini cerita? Mungkin ke Mas Kevin dulu. Mas Kevin, nah jenengan ini sudah mulai tertarik untuk apa dioyak-oyak bapak itu dari kapan toh? Udah mulai ayo mbok ning kandang gitu. Itu dimulai pas aku kuliah semester awal malah. Semester awal Ya, itu semester awal itu kisaran 2012. 2012. Nah, di sana tuh bapak saya tuh pengennya aku kuliah nyambi di kandang. Nggak perlu kerja di sana, cuman memulai kayak misalnya tahu kondisi kandang itu seperti apa. Ini loh ternak ayam layar itu seperti ini dan udah mulai suruh kenalan sama orang-orang sana. Itu awal mulanya. Tapi pas kecil dulu sering diajak enggak mau ke kandang terus ngajaki ayam? Jujur jarang. Kayak sekali doang. Sekali tok. Sekali dua kali, sekali mas cilik itu. Tapi pas ke kandang itu terus ada deg-degan nggak lihat ayam? Ya jujur saya takut ayam. Sampai sekarang takut ya. Udah trauma dikit sama ayam. Oh iya. Nah, terus dari situ jenengan sendiri gara-gara dipacu sama bapak itu memang ada niatan memang ini harus tak lanjutkan karena memang menarik gitu, atau punya wah sebenarnya aku nggak ada feel di sini gitu. Kalau aku sih sebenarnya awalnya emang berat ya, kayak misalnya mau ke sana tuh kayak ya bukan passion ya, kalau misalnya anak muda orang ngomongnya passion itu. Cuman kan setelah dipelajari kan passion kan nggak tentu dari awal dia bisa nyari di jalan. Nah, saya kan sebisa mungkin harus nyari passion di kandangnya bapak, soalnya kan ya namanya legacy ya, maksudnya turunan kan emang banget kalau nggak dilanjutin. Banyak kan cerita orang-orang tuh ternak besar tapi
nggak ada yang menurunkan. 3 bersaudara ya jenengan ya? Nggih. 3 bersaudara, tapi memang yang memungkinkan untuk ke kandang Ya. jenengan. Kebetulan saya yang laki sendiri soalnya. Oh, podo sama. Oh sama, nek Mas Adi dulu awalnya gimana Mas? Ya dari kecil diajak sekali terus langsung jatuh cinta sama ayam apa? Sakjane mbanggel sik. Pripun Mas Adi nek jenengan Mas? Ya, Teko santai. mungkin sama kayak Mas Kevin. Jadi memang bapak dari dulu saya kecil ibaratnya udah tahu yang namanya dunia itu dari kecil memang saya udah ngerti cara melihara ayam itu seperti apa. Sering ikut bapak ya. Nah, karena kebetulan waktu itu kandang itu di sebelah kamar saya. Jadi saya tidur Di sini ya? dulu waktu pertama itu kan ditempel. Oh, Di rumah yang tempel sana dulu. Terus bangun tidur ya lihatnya ayam. Bangun tidur lihatnya pegawai pada nyampur pakan, dulu masih pakai sekop. Iya. Terus habis itu pulang sekolah juga ngelihat pegawai ngambilin telur. Terkadang juga terus ya pengen ikut bantu. Tapi ya cuma sebisanya karena masih kecil. Tapi waktu udah gede dulu ya sama kayak Mas Kevin dipaksa juga ketika ke kandang. Sempat dipaksa, dipaksa juga. Terus ya sempat ya angel susah juga sih karena kebetulan waktu itu hobi saya itu fotografi. Jadi saya yang pergi ke Lombok, ke Bali, mungkin ke kemana tempat destinasi yang mungkin yang baru-baru yang mungkin lagi hits atau apa. Jadi itu salah satu kesenangan saya itu pergi-pergi. Ketika saya disuruh kerja di kandang itu pun saya juga ya susah seperti Mas Kevin tadi. Enggak apa ya, wah ngetawe kok ora nyenengke lho. Tapi nek Mas Adi ini sudah memulai duluan sama Mas Kevin. Sebenarnya obrolan yang gini ini kan nunggu kumpul aja. Kalau sudah gini masalahnya ini Mas, kebanyakan kalau dimulai dari awal itu kan startnya memang wah jenenge cah enom ya nggak mau ke kandang, jenengan dengan background sing tangi turun deloke wis ayam itu pun harus dipaksa gitu ya. Nah, sedangkan Mas Kevin sendiri ya baru sekali diajak ke kandang karena memang lokasinya memang jauh dari rumah ya Mas. Itu harus membiasakan untuk ya pengen aktif. Sedangkan mungkin nek ngobrol sama bapaknya itu susah gitu nek pengalaman jenengan maksudnya komunikasi sama bapak tentang ayam ini bisa diakses mudah kalau ono guru-guru lebih sepuh jadi sungkan. Kalau bapakku sih emang beda dari yang lain yang seperti kayaknya ya. Jadi emang jujur kalau misalnya di film-film kan biasanya bapak sama anak kan curhat gitu. Ya bapak saya nggak gitu. Jadi saya curhat itu bapak saya malah kayak ngapain toh kamu ya istilahnya kayak saya dulu pernah ya pengalaman tuh mau ke kandang sendiri. Mau kandang sama bapak awalnya. Pak ayo ke kandang, bapak tuh enggak yang ayo bareng gitu, enggak, sana kamu kandang sendiri. Nah aku sudah sampai sana enggak tahu suruh ngapain. Jadi ya tipenya kalau orang-orang bilang sih bapakku tuh tipenya cuek sebenarnya, cuek banget orangnya. Itu yang berat di saya karena enggak ada, saya sebenarnya kan cuma butuh arahan ya kayak kalau misalnya bapakku bilang kamu kesana nanti ngurus ayam ini, ngurus ini tuh masih enak ya. Jadi kayak udah kamu ke kandang aja. Nah itu yang buat aku bimbang gitu. Ya somehow ya nggak apa-apa sih tapi saya tetap berjuang. Nek Pak Jarwo beda ya, nek dia cenderung ini tapi sama kok orang tua itu seperti itu. Ketika ditanya itu Pak, iki ayamnya ngopo ya Pak? Ya mbuh pikiran dhewe. Nah itu. Tapi ya berhubung karena karena bapak saya udah sepuh terus akhirnya saya harus memelihara terus akhirnya mau tidak mau saya mencari ilmu itu sendiri. Jadi tanya Mas Ardi, tanya siapa ya, tanya peternak praktisi yang memang sudah berkecimpung di situ ya. Sempat keliru juga, sempat asem gitu ternyata kayak gini toh. Ya di luar bayangan kita. Jadi kadang ujuk-ujuk itu
Dibujuk. Saya Bentuk. apa bahasa Inggrisnya apa? Suddenly. Itu langsung memelihara yang sekian banyak, sekian puluh ribu. Padahal saya belum berpengalaman yang ibaratnya yang Tetapi nekat berarti jenengan ya langsung ya wes aku kudu Ya. iki tak ingu dhewe gitu. ya mungkin karena yang tak pegang sebenarnya cuma itu karena pengalaman dari ikut organisasi atau ikut Karang Taruna, jadi ya pernah sempat jadi ketua pemuda juga, jadi mungkin itu yang saya bawa, cuma itu tok modal Punya saya modalnya PD gitu. ya manajemen ibaratnya sudah terbiasa menghadapi orang, akhirnya ketika itu ya agak sulit juga sih ini nemuin formulanya gimana, terus akhirnya pegawai saya kumpulin, saya ajak diskusi, oh maunya gini, dan itu saya mix sama dengan mungkin pola pikir anak muda yang sekarang, saya maunya seperti ini gimana, jadi kita diskusi sama si pegawai ini, akhirnya lama-lama kita ketemu jalannya, akhirnya ya sudah kita tanganin sendiri. Sebenarnya yang menarik pertanyaan mungkin banyak teman-teman juga yang untuk memulai wah memang aku kudu iki ini harus tak lanjutkan gitu. Sudah sebesar ini saya mau nggak mau harus terjun ke kandang sekarang juga. Itu memulai itu saja nih pertimbangannya apa dengan Mas? Kalau saya dulu itu karena saya kalau sekolah mungkin termasuk yang nakal ya. Yang aneh-aneh. Ya. Harusnya kuliah nggak kuliah. Terus harusnya sudah ngelamar kerja. Terus aku berpikir gini. Ini sudah ada yang sudah dikerjakan sama orang tua saya. Ketika nggak saya kerjakan, saya mau kerja apa? Cuma seperti itu. Tapi bermulanya dari hati itu eman-eman karena orang tua ngerintis sudah berpuluh tahun, kok terus nanti disia-siakan, itu kok sepertinya ya sayang, eman-eman. Kadang-kadang tuh kok bisa muncul, saya sendiri ya pengalaman bisa muncul terus ono eman-eman ki kepentok kepentokin jenengan tuh wah pas ra duit iki kudu nyambut gawe apa serak arep target ki ndang nikah apa kepiye pripun gitu. Waktu itu memang itu kalau diceritain susah banget. Jadi antara saya tuh masih pengen main sama tapi eman-eman kandang ini kalau nggak dikerjakan saya bingung. Saya harus memilih. Lihat kondisi bapak yang sudah semakin sepuh. Ya, semakin sepuh. Adik saya juga anak yang laki-laki seperti Mas Kevin tadi, adik saya perempuan. Saya memikirkan, wah ini sayang. Jadi saya cuma berpikir, misalnya saya jadi orang tua, terus anak saya tidak mau meneruskan usaha saya, itu saya juga itu menurut saya kok sedih gitu loh. Eman-eman, aku gawe wis keroyo-royo kebanting tulang kok. Anakku nggak mau nerusin ya. Aku cuma gitu aja. Terus ya sudah, akhirnya mulailah cinta sama ayam itu. Iya. Nah, Mas Kevin sudah muncul belum itu rasa itu? Wah, ini memang waktunya ini kan sudah muncul belum Mas Kevin? Kalau jujur sebenarnya kalau yang masalah ya emang benar kata Mas Adi, emang kalau benar ngerjain sesuatu paling enak kan dari hati. Kebetulan saya juga maksudnya suka musik, kalau misalnya main musik dari hati lebih enak daripada dipaksa itu. Ya kebetulan kalau di kandang ini ya itu karena saya belum nemu apa-apa, jadi masih belum nemu emang. Jadi tapi masih harus mau nggak mau tetap harus nyari. Jadi emang PR-ku sekarang, misiku sekarang emang nyari piye tuh carane seneng di kandang tuh gimana. Tapi maksudnya sudah memulai untuk ngambil langkah belum? Misalnya kunjungan ke kandang. Udah. Alhamdulillah sudah lumayan. Oke lah. Sekarang kan kebetulan di kandang kan cuman megang kas operasional. Ya sebenarnya bapak pengennya aku tahu operasionalnya itu kan per kandang tuh berapa sih, berapa jumlahnya berapa, misalnya kayak biaya listrik dan sebagainya. Mungkin tujuannya bapak tuh seperti itu. Cuman saya ke sana ya karena sesuai omongannya aja. Betul. Saya suruh megang operasional, ya saya megang operasional. Saya kesana cuman bawa uang, cuman sepertinya ada ekspektasi lebih dari bapak sebenarnya. Kalau bapak tuh pengennya saya kesana terus nanti main ke kandang, terus ngobrol.
Nah kalau seperti itu saya pernah bilang kalau gitu aku suruh ini aja berarti entah jadi salah satu koordinator atau ikut koordinator dulu nanti bisa ganti, pernah bilang gitu. Cuman bapak bilang lagi gini, lah kamu itu nanti itu jadi mimpin yang bawa, jadi saya masih belum boleh masuk ke daerah koordinator dulu karena nanti aku jadi ibaratnya kalau di perusahaan kayak direktur, jadi cuman ngedirection, jadi cuman bilang ya atau tidak, ibaratnya seperti itu. Tapi nek tadi kan disampaikan ceritanya Mas Adi itu tadi dia mengalami fase nekat untuk mengambil 10.000 ya Mas. Ya. Maksudnya aku pengen ngopeni iki. Aku ingin apa ngingu atau memelihara sendiri nih ayam 10.000. Nek di Mas Kevin sudah mulai mau ngambil tindakan nekat belum? Oh, itu. Apa yang ternekat saat ini apa yang dilakukan? Nekat terakhir tak lakukan itu aku pernah ini sih sebenarnya kan bapak tuh pernah ngasih mobil. Kebetulan ngasih mobil. Itu tuh mobilnya kebetulan pengen tak jual. Sama bapak nggak boleh eman-eman. Karena mobil masih bagus. Pengen tak jual. Aku dalam hati itu uangnya itu mau tak buat kandang sendiri untuk aku belajar sendiri karena kan cara kayak masa dibilang cara orang belajar kan beda-beda ya. Betul. Nah kalau aku sendiri lebih suka nyemplung langsung dari awal. Jadi aku emang tahu seluk beluk awalnya dari mulai bangun dari awal. Nah itu kalau dengan mobil itu rencana pengen tak jual untuk bangun kandang untuk kandangku sendiri. Nggak perlu 100% harga mobil lah, paling sisanya aja beli apa ini? Mobilnya ya. Ya itu di situ ya udah. Nah, yang menarik tadi ketika nekat pas Mas Adi 10.000 terus bapak ekspresi ini gimana Mas? Ya, Wah justru mau kepiye? ya waktu itu kandang sering dicek. Karena mungkin nggak percaya toh. Nggak percaya. Terus akhirnya ya sudah dicek aja nggak apa-apa gitu. Terus karena sudah beda pemikiran terkadang juga berantem. Berantem. Ada berantemnya Ya, juga ayal-ayalan. itu tuh nggak kayak gini, harusnya gini. Ya sih toh Pak, aku tak proses dulu. Nah gitu loh. Terus akhirnya mungkin lama-lama karena mungkin ngelihat kesungguhannya dari saya, akhirnya bapak mungkin mulai ngiklasin. Ya wis wong tok tangani kok kok akhirnya ya berjalan. Prosesnya sampai berapa tahun? Sampai 3 tahun itu. 3 tahun Ya, baru 3 tahun itu berantem itu. Tapi aku setuju sama si Mas Kevin tadi. Jadi ketika mau membuat kandang dulu dari nol dulu, mempelajari dulu itu juga bagus. Karena waktu itu aku juga melihara dulu dari 5.000 ekor. Oh yang di utara. Di utara itu 5.000 ekor. Tak pelihara sendiri. Ya nanti ngerti apa susah senengnya orang melihara ayam itu di situ. Nanti juga kita tahu kendala di masyarakat, kendala di internalnya sendiri seperti apa. Ya saya sempat pernah sih, jadi tak pakanin sendiri, kasih makan sendiri, jadi biar tahu. Nggak pakai temen yang di kandang? Ada, tapi aku ikut. Aku ikut, memang aku sengaja ikut, aku pengen bisa seperti apa toh ngasih makan, bang. Ngasih makan tuh kelihatan kok, masa nggak bisa toh aku gitu. Terus akhirnya dari nyuntik vaksinasi itu pun nyuntik juga. tak suntikin sendiri biar aku tahu, walaupun nyuntik 1.000 berapa jam itu 3 jam atau 2 jam ya. Terus mungkin lama-lama ya 1.000 jadi 1 jam atau 1,5 jam itu saya sendiri waktu itu. Terus vitamin, antibiotik, bermain-main mempelajari di situ. Akhirnya lama-lama tahu, terus akhirnya yaitu ngelola yang semuanya yang dari tempatku sendiri sama tempatnya bapak. Itu memang dari situ. Kalau dari bapak kan tadi prosesnya 3 tahun sampai ayel-ayelan. Tapi kalau dari misalnya dari tim yang sudah dibentuk bapak gimana itu Mas? Ya, kok beda gitu ditangani anaknya wah galak atau piye gitu. Ya ada yang lepas 8. Dari berapa orang itu totalnya? Kurang berapa ya? 20 apa berapa ya? Itu lepas 8. Mungkin dia nggak kuat sama manajemen saya atau apa. Memang 2 sisi Mas. Nek saya kumpul sama teman-teman ini ada yang sampai sekarang wah aku jane iki ra cocok ini tapi aku piye iki mbangune gitu. Ya. Memang
dari orang tua sendiri harus ambil kepercayaan, terus memanajemen. Mungkin tidak selalu sama kayak tempatnya Mas Adi, maksudnya wis gak cocok ya wis, tapi mungkin yang perlu ditoto lagi piye carane ini tetap jalan apa, tapi dapat kepercayaan juga dari bapak ya Mas. Mungkin ketika orang tua itu ketika dipegang sama kita, mungkin orang tua itu takutnya ini nanti anakku iso apa enggak. Kalau misalnya enggak bisa, nanti anak kandang itu bubar, dia juga takut kalau si perusahaan ini si tempat usaha ini nanti malah tutup. Nah, akhirnya karena kita sudah terlanjur terjun, ya kita ketika saya seperti saya tadi lepas 8 ya saya harus bertanggung jawab. Nyari yang 8 ini harus gimana. Nah, jadi aku memang harus bertanggung jawab, dan itu tidak pernah saya bebankan pikiran itu ke orang tua saya. Tahu-tahu orang tua saya kesini loh Lho kok wis ra ono? sing kayak ora ono. Ya, karena nggak sesuai. Iya. Nah, kita yang bertanggung jawab penuh di situ. Jadi bisa aja waktu itu aku jadi sopir ya pernah. Jadi tukang kuli di gudang, nyampur pakan ya pernah. Karena memang waktu itu kayak apa ya, transisi ya. Pengen tahu ya. Ya, transisi pegawai juga harus tak sesuaikan dengan caraku seperti itu. Jadi mungkin kalau dari Mas Kevin itu harus berani di situnya, itu beraninya ketika aku sudah mengambil keputusan, ketika nanti ini ada yang keluar ataupun ini bubar, nah itu harus berani ambil resikonya itu. Ketika itu berani, Ngeri juga. nah, orang tua mungkin percaya seperti itu. Tapi kalau aku lihat dari tempatnya Mas Kevin ini sebenarnya manajemen Sudah rapi. sudah rapi, tertata. Itu sebenarnya sudah bagus. Mungkin Mas Kevin mainnya dari bawah dulu aja enggak apa-apa. Nah, seperti bawah dulu. Memang penyesuaian Mungkin itu, main-mainan suntikan atau apa enggak apa-apa. Mungkin pertama kali cuma diajakin sama pegawai, masuk anake bose nyontek. Yo ben. Lah aku ngono. Lah mikirnya daripada kita yang punya plonga-plongo enggak tahu ya, mending aku turun. Lah aku nyontek Mas Kevin. Ayam 1.000, 2.000. Wah, aku ikut. Pito nyontek sing cepet. Suruh ngajarin anak-anak yang kandang itu kadang-kadang ada yang pintar. Dari semua anak kandang itu mesti ada yang loyal sama kita, itu ada. Enggak mungkin dia kok terus mau mungsuin kita, itu enggak. Tapi awalnya sudah kekancan dulu belum? Maksudnya jenengan sudah masuk dulu sebelum ngambil keputusan untuk ini tak handle. Oh, saya pengen deket dulu sama beberapa pegawai atau anu, Ya, sudah biasanya pendekatan belum? Ada, biasanya kalau bahasa Jawa itu nyuplik. Jadi kita buat kayak koalisi dulu. Aku pinginnya kayak gini, karena ini sekarang transisinya dari bapak ke saya. Nah, teman-teman di kandang ini bisa apa enggak dengan gaya saya. Nek misalnya enggak bisa, enggak apa-apa, nanti kita diskusi lagi. Misalnya enggak kuat betul, ya sudah, enggak apa-apa. Yang penting kan kita itu cuma ganti manajemen, itu bukan berarti terus ketat banget kan, enggak, Mas Ardi. Iya. Cuma kita biasanya orang itu paling susah kalau didisiplinkan. Iya. Jadi disiplin, kita harus disiplin. Yang namanya ngasih makan ya harus benar-benar ngasih makan tepat waktu, jam 8 atau maksimal jam 8 atau jam 7 paling pagi. Nah, terus mungkin setiap manajemen kadang masih beda-beda. Terus mungkin apa ya, kita mungkin lebih care ke pegawai. Misalnya dia sakit atau apa, ya kasih, ya ditili dijenguk enggak apa-apa, atau apa misalnya dia sakit atau apa, ngabari, jangan ujuk-ujuk ya. Kalau apa namanya, kalau boleh disimpulkan sebenarnya polanya selain nanti pegawainya yang sudah kerja di situ lama yang harus menyesuaikan, ternyata di belakangnya itu Mas Adinya sendiri juga menyesuaikan gitu. Jadi ada dua arah penyesuaiannya, dari yang sudah ada sama ini yang baru pun jenengan juga menyesuaikan pasti ya. Untuk apa namanya, piye iki seratenane piye, ono tanganan pegawai sing ini, ono tanganan pegawai sing yang seperti ini, kalau diginikan tidak nurut ternyata kok tapi hasilnya bagus gitu kan pasti ada ya. Ada anaknya ngeyel, itu dikasih tau ngeyel. Tapi ketika pegang produksi itu bagus. Lebih mau tak keluarin, kok aku juga nyari produksi, wong kita ngasih bayar pegawai itu ya dari produksi. Nggak tak keluarin kok jengkelin. Tapi nek nyebrang ke Mas Kevin lagi. Mas Kevin sendiri
punya nggak teman-teman apa sempat ngumpul kayak teman-teman yang mungkin sama kayak jenengan posisinya belum berani ambil nekat seperti sampai setaraf Mas Adi gini, terus ngobrol-ngobrol gitu. Jujur ya kalau di circleku tuh untuk masalah bagian agrobisnis tuh Oh ya. nggak ada ya. Nah Jadi itu emang kalau teman-temanku tuh rata-rata ya emang aku kalau keluar dunia aku ya cuma dunia musik, malah F&B, ya, food and beverage tuh malah banyak gitu. Tapi nek masalah dunia agrobisnis ya baru dengan Mas Adi, ketemu Iya. Mas Adi. nah ini yang perlu diketahui untuk apa namanya apa kawan sehat kawan sehat itu harus tahu sebenarnya potensi dari peternakan itu juga besar banget, dan ya ini mungkin jadi PR kita bersama ketika akhirnya ada penerusnya rumongso kok wah kok rano koncone iki belum tahu, makanya kita mencoba untuk menampilkan obrolan yang di sini gugah konco-konco ini ternyata ono loh generasi yang harus muncul sekarang. Bayangkan aja kalau Yogyakarta ini sudah ndak ada ayam petelur, terus ndoknya harus kuning di ndokmu po goreng, nah, itu agak itu agak ngeri juga. Maksudnya selama ini peternakan hanya diceritakan sebagai area yang mengganggu secara bau atau polusi, nanti mepet sama perumahan, terus di apa namanya Diprotes. di demo, diprotes. Mungkin beberapa tahun yang lalu banyak spanduk di utara sana untuk satu peternakan yang diprotes karena baunya. Ternyata enggak loh, di sini apa namanya ada banyak kepentingan yang memang putarannya itu enggak main-main kalau peternakan gitu. Jadi untuk generasi ini sing muda-muda ayo semangat lagi, kumpul-kumpul lagi gitu. Apa peternaknya dibangun lagi ngono lho Mas. Soalnya ngeri banget Mas Adi ketika apa namanya yang sepuh-sepuh ini sudah kelewat, tidak membimbing generasi selanjutnya, pesannya itu enggak tersampaikan gitu. Ya. Arep ngobrol karo sapa terusan iki? Ya. Aku wis kebadut kepasrahan tapi aku urung duwe pola dienggo neruske gitu. Ya. Ya rada berat juga. Tapi nanti terkadang gini Mas Ardi, semisal kita sudah terjun dan kita sudah bisa, biasanya orang tua itu baru mau ngobrol. Oh gitu ya. Jadi obrolnya baru nyambung. Jadi misalnya gini, kita ngomongin di peternakan, mungkin kita ngomongin Pak, ini kok FCR-nya tinggi banget ya, FCR-nya. Wis nyambung lah. Oh, aku piye ya carane biar FCR ini rendah. Nah, itu biasanya orang tua baru tergugah. Oh, ternyata anakku wis dong toh. Ngitung. Ah, gitu. Oh, gitu-gitu. Oh, wis dong toh. Loh. Akhirnya dia nyambung. Ritmenya ada obrolan di situ TikTok terus. Tek, 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 tek. Tapi kalau pas awal-awal itu biasanya seperti itu. Mungkin seperti Pak Farid sama Mas Kevin mungkin ngopo to kowe ganggu wae ngrusui. Ngrusui seperti itu ngrusui. Jadi ngomong ngono ya ora dong. Karena mungkin Iya. mungkin karena basicnya bapak kita itu bukan pembimbing. Nah, kita yang harus bisa menyesuaikan. Jadi, oh ternyata bapakku itu pembimbing, tapi bapakku ki cocoknya mungkin dia lebih ke apa ya? Apa ya? Nek partner apa ya? Lebih cocoknya Sparring partner. Nah, sparring partner mungkin sparring, jadi el-elan. Dan kita harus punya data. Data ya udah iso Pak, enggak bisa Pak. Nyatanya aku bisa seperti ini. Bapak kok enggak bisa. Lah, mungkin terus akhirnya bapak itu percaya. Sampai sekarang pun ketika ada keluarga tanya ke bapak saya, Om, Pak D, aku mau ternak, piye carane? Wis takono Adi wae kono. Nah gitu. Nah jadi wis kayak malah luwih dong kae. Kemah luwih jelas. Nah jadi mungkin karena orang tua itu mungkin butuh bukti. Iya, benar. Karena mungkin pertama-tama itu takut. Mungkin dulu karena aku dikasih kandang, nggak diurusin, saya malah pergi motret-motret. Oh itu sempat dikasih kan? Sempat, itu. pernah. Oh, ya malah ditinggal main-main toh. Lah terus bapak mungkin ya, aduh iki piye investasi ayam makhluk hidup nanti gimana kalau nggak diurusin sama si Adi. Nah terus akhirnya bapak di situ nggak percaya. Nah terus akhirnya ketika aku turun ya itu tadi Mas Evin tadi,
kita harus berani itu ketika nanti kita ngerombak orang, kita harus benar-benar berani bertanggung jawab di situ. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya bahasa ngerombak di sini sebenarnya tidak menyeramkan atau menakutkan, tidak. Itu cuma penyesuaian sama kemauan kita pinginnya seperti ini. Pegawai diajak ngobrol, yang penting ngobrol. gitu. Nah, tapi ya oke lah. Kalau tadi mau tahap untuk berjuang di awal harus nikah-nikah dulu, karena ini Mas Adi sudah melangkah. Sudah berapa tahun Mas berarti dengan take over untuk kandang? Ya 5 tahun mungkin. 5 tahun. Ada perkembangan untuk progresnya sekarang, tambah berapa ayam atau? Ya dulu pertama kali itu ditinggalin sama bapak saya itu 10.000 ya. 10.000. 10.000. Kandang ini nggak penuh. Terus akhirnya saya kembangin lagi, ya alhamdulillah udah 20.000. Seperti itu. Jadi nambah. Terus Sekarang akhirnya 20.000. ya. Tambah area lagi itu sudah ditambah belum 20.000? Oh belum. Baru tahu berarti. Ini andangnya baru, masih bau plastik. Unboxing ya. Unboxing. Kawan-kawan kita main ke kandang sana. Gitu. Tapi untuk manajemen ada yang diperbarui nggak Mas? Maksudnya pemeliharaan yang dulu itu mencolok apa namanya? Nek jenengan sekarang untuk ayamnya apa? Ini obatnya ini harus merek tertentu atau sekarang ini harus ngurangi antibiotik. Nek sekarang jenengan gimana? Ya Melihat kalau dunia ayam sekarang. sekarang yang jelas kendalanya itu kan pakan. Belok lagi. Ora. Pakan. Jadi kadang ya kendalanya cuma di situ. Kadang kita pemilihan pakan, sentra, terus bahan baku seperti itu. Jadi kuncinya cuma di, sebenarnya kalau menurut saya cuma di bahan baku. Pakan lah, pakan konsentrat itu harus betul-betul yang bagus. Karena kalau enggak bagus ya kita enggak ada hasilnya seperti itu. Kalau untuk harus dikasih antibiotik atau vitamin atau apa itu ya Tapi itu ada perbedaan nggak Mas dulu waktu nek jenengan lihat bapak dulu sama sekarang? Oke, tak gampang biyen ya, apa kepiye? ya kalau untuk ayam memang kayaknya gampang dulu. Oh, Gampang dulu karena tantangannya sekarang itu memang lebih berat karena dari virus, dari penyakit itu memang sepertinya memang lebih menantang yang sekarang. Ya. Tapi kalau untuk obat vitamin antibiotik itu tidak ada banyak perubahan. Dari dulu memang seperti itu, tidak ada. Tapi tetap asik ya, tetap mau terus lanjut ternak terus. Ya terus, insya Allah terus mungkin sampai besok. Ya memang udah terjunnya di Yang sini. gini-gini ini harus dibudayakan karena kalau tidak nanti Yogyakarta kurang endok, nanti bisa endokmu terancam. Ya, emang nanti masa orangnya sendiri nggak bisa jual telur, malah telurnya impor, repot. Itu susah. Itu sih Jangan sampai lah. jadi kepedulian kita bersama. Makanya insya Allah nanti untuk obrolan selanjutnya mungkin itu closing statement. Ada yang mau disampaikan lagi Mas Kevin? Udah cukup itu sih. Oh, itu dulu itu sekelumit untuk pengalaman. Sebenarnya banyak keluh kesah konco-konco yang mau mencoba untuk membangun lagi apa yang dititipkan sama orang tuanya, khususnya di dunia peternakan ayam petelur. Nah itu keluh kesahnya gitu Mas Adi, Mas Kevin. Jadi sambatannya tuh ternyata sama. Tapi memulai untuk ngobrol sama orang tua, terus menyesuaikan diri dengan karyawan yang sudah terbentuk, karena memang bukan sembarangan ketika kita memutuskan untuk masuk ke situ. Kita juga ada hubungannya dengan nasib karyawan yang ada di dalam situ. Ketika itu jadi susut, mereka juga akan ngerasake dan tanggung jawabnya akan terasa lebih berat gitu loh. Makanya forum ini mari kita coba untuk bangun, untuk ngobrol-ngobrol bareng, mungkin bisa sharing-sharing antar teman-teman peternak budayanya Mas, apa namanya, kalau dulu itu soalnya tak lihat peternakan di Jogja antar satu peternak dan peternak yang lain. Saya sendiri sebagai praktisi kesehatan di dunia perunggasan kok harus menyampaikan itu berulang-ulang, jadi tidak ada kesinambungan untuk informasi yang berupa
jadi konklusinya masalahnya itu mengerucut. Oh iya, iki masalah di satu titik ini nanti diselesaikan bareng. Enggak, itu selalu bias. Dan itu nek saya lihat itu karena refleksi metani masalah yang tidak bergabung, tidak ada kumpulan, tidak ada sinau bareng, terus ketemu masalahnya bias. Jadi enggak sesuai. Ya. Gitu sih. Ya yang penting Mas Ardi. Kalau dari saya apa ya? Yang penting berani dulu. Nah, Yang penting mencoba Kancane apa ya? akeh, Ya, ngono. mencoba. Ibaratnya gagal tuh banyak kok temannya. Nah. Enggak semuanya yang saya kerjakan itu mulus-mulus semua Nah. itu tidak. Dan harus Ada, tahu. ya, Nah. ada masalah itu pasti. Ya namanya jatuh itu pasti. Yang penting kita itu berani dulu. Masalah nanti mungkin orang anak muda itu pengennya sugih, kaya. Itu ya nantilah ya. Yeah. Nanti yang penting kita jalan dulu. Asik dulu. Asik dulu, seneng dulu. Nanti itu enggak terasa kok. Nggih. Enggak terasa seperti itu. Yang Siap. penting berani. Nggih, pokoknya Mencoba. tetap semangat untuk Ya. Mas Kevin juga semangat, Mas Adi silahkan untuk dilanjutkan. Ya. Buat kandang amin. lagi di sana, di sini, di situ Insya Allah. semuanya. Amin. Tambah lagi. Pokoknya sukses lagi, kewan sehat. Alah, kewan sehat. Ben padha ngene Mas Kevin iki jumlahe oke. Jumlahnya oke banget. Ini senior yang di Jogja. Ngoten matur nuwun untuk kawan sehat. Nggih, matur Terima nuwun. kasih untuk lihat ini. Nggak ada subscribe karena memang belum masuk YouTube. Monggo dicek aja view bareng-bareng kita belajar. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit. Waalaikumsalam.